Kali ini ada sebuah cerita dari teman kita, sebut aja namanya David. Singkat cerita, si David ini punya riwayat penyakit alergi. Dan pada saat itu, alerginya lagi kambuh. Terus David beli obat di salah satu apotik, tapi nggak tahu kenapa, entah karena dosis obatnya itu terlalu tinggi atau karena tubuh David lagi nggak fit. Jadi David ngerasa kayak melayang, pusing, dan lemas. Singkat cerita, karena di sekitar rumah David cuma ada puskesmas yang paling dekat, jadinya ia dilarikan ke rumah sakit. Karena emang di daerah rumahnya David itu belum ada rumah sakit besar dan klinik pun jauh banget dari sana. Cuman ada satu puskesmas yang udah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Di puskesmas, David ditangani sesuai prosedur kesehatan dan katanya harus rawat inap semalam. David nggak tahu kenapa ia ditempatin di ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu ada kurang lebih sekitar 4 bangsal dan 2 kamar mandi yang lampunya mati. David tidur di bangsal ketiga dari arah pintu, berhadapan dengan kamar mandi yang ditutupin sekat tirai warna hijau. Saat itu yang nungguin David di rumah sakit cuman papanya, yang tidur di bawah ranjang dengan beralas tikar. Nah, waktu itu karena pengaruh obat mungkin ya, jadi David cepat banget ketiduran. Tapi pas tengah malam justru David kebangun. Dia lupa jam berapa waktu itu karena di sana nggak ada jam dan dia juga nggak bawa HP. Hal pertama yang David lihat saat itu adalah tirai hijau yang nutupin kamar mandi dan sesuatu yang memunggungi David di celah antara tirai yang agak terbuka. Itu ada sesosok wanita dengan rambut sepunggung yang agak sedikit berantakan. Bajunya berwarna putih lusuh. Awalnya, David pikir itu perawat jaga yang mau ke kamar mandi. Ditambah, habis itu si wanita masuk ke dalam kamar mandi. Cukup lama David nunggu, tapi nggak ada suara air yang kedengeran. Lagian pintunya juga nggak ditutup rapat. Dan di situ David mulai ngerasain ada yang aneh. Karena ngerasa ada yang gak beres, David coba buat tidur. Ya pura-pura tidur gitulah. Tapi gak tahu kenapa si David ini ngerasa penasaran. Akhirnya dia buka lagi matanya. Dan yang dia lihat sekarang malah sesosok anak kecil dengan mata merah dan gigi bertaring yang tembus dari tirai. Sosok anak kecil itu gegerakin mulutnya seolah-olah ngajak David bicara. Karena takut dan badannya juga udah keringetan, David coba buat nyuekin anak tersebut dan menjamin mata lalu baca doa apapun yang dia bisa. Berharap pas buka mata, sosok anak kecil itu udah gak ada di sana. Tapi ternyata pas buka mata, sosok anak kecil itu masih ada di sana. Dengan raut wajah seperti marah ke David. Tapi saat David berhenti berdoa, anak kecil itu balik lagi kayak ngajak David ngomong. Dan saat itu David benar-benar sedang tatap-tatapan sama makhluk itu. Nah, karena udah baca doa bolak-balik dan anak itu gak hilang-hilang, akhirnya David mutusin bangunin bapaknya yang lagi tidur. Bapaknya nanya, David mau apa? Dan saat itu David langsung jawab, suruh si papanya untuk ngebuka tirainya. Pas itu David gak tahu papanya lihat atau enggak. Tapi yang pasti saat David bangunin bapaknya, makhluk itu kayak berekspresi marah. Matanya merah, makin tajam natap ke arah David. Tapi saat itu papanya David gak buka tirainya, malah nyuruh David langsung tidur. Papanya David gak langsung tidur, tapi pindah duduk di kursi di samping ranjangnya David. David terus ngerengek supaya dibukain tirainya, tapi papanya gak mau. Nah di situ David sampai ngancam mau buka sendiri, tapi papanya nahan dan suruh David baca doa. Akhirnya David mencoba tenang dan ngebaca doa sesuai perintah papanya. David coba merem lalu baca doa. Tapi setelah buka mata dan selesai baca doa, makhluk itu masih ada di situ dengan ekspresi yang masih sama, marah. Akhirnya David semalaman cuman tidur-tidur ayam doang. Sedangkan papanya ketiduran di kursi. Lalu setelah dengar suara azan, David buka mata lagi dan makhluk itu ternyata masih di situ natap si David. David lanjut merem karena udah jengah juga tatap-tatapan. Nah paginya sekitar jam 5 lebih, posisi saat itu langit udah mulai agak terang. David kaget dengar pernyataan bapaknya. Kata bapaknya David,
David itu sempat jalan keluar puskesmas nenteng infusan sambil bilang, "Hayu uwi ka bumi," yang artinya, "Ayo pulang ke rumah," berulang-ulang. Pas itu bapaknya David abis dari warung depan puskesmas beli lontong. David bingung dan dia nggak ingat kapan dia jalan. Yang David ingat, cuma pas bagian dia tiba-tiba aja ada di luar puskesmas terus digotong masuk sama bapaknya. Paginya, begitu dokter datang meriksa, David langsung minta pulang. Besoknya David ceritain yang dia alamin ke mamanya sama papanya. Dan waktu itu mamanya David bilang untung dia gak ikut nginep. Sedangkan ternyata bapaknya David juga ngeliat. Kata bapaknya David, sebenarnya di bawah dia gak tidur, soalnya dia kebangun gara-gara ada yang cabutin bulu kakinya. Dan tentang kondisi David yang tiba-tiba jalan keluar tanpa sadar,